Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkuliahan daring pengantar akuntansi pada Jumat 1 Oktober 2021 pukul 07 tepat ya, on time, dengan masih pokok bahasan melanjutkan minggu kemarin, yaitu persamaan dasar akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, kemarin kita sudah membahas minggu kemarin bahwa sudah mengerjakan latihan 1.1 sampai 1.4 sudah kalian kerjakan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dan membahas hasil kerja yang kemarin. Nah, untuk itu saya beri kesempatan untuk Siti Aisyah menampilkan pekerjaannya. Silakan untuk Siti Aisyah mempresentasikan hasil kerjaan Siti Aisyah. Silakan. Gimana, Halo? Bu? Tampilkan, kamu ambil untuk presentasikan hasil kerja kemarin, ditunjukkan ke teman-temannya. Ya. Bentar, Bu. Tolong kalian buka kamera dulu ya semuanya. Ini yang mana, Bu? Seluruh Ya, layar Anda. jadi Siti Aisyah akan mempresentasikan hasil yang dikerjakan kemarin 1.1 sampai 1.4. Ya. Tapi kalau salah maaf ya, Bu. Ya, enggak apa-apa. Enggak ada yang keliru, itu manusiawi semuanya ya. Kita jadi nanti tahu kesalahan, tahu yang kurang memahami. Kalau ini Siti Aisyah sudah mengerjakannya, silakan kita lihat, kita tampilkan. Tolong presentasikan Siti Aisyah, tampilkan di gambar untuk hasil kerjamu di Excel-nya. Bentar, Bu, saya coba, Bu. Saya paham ya. juga. Jadi teman-teman biar semangat untuk mengerjakan. Kalau Ibu terus nanti ngantuk, bosen lihat. Nah. Gimana tuh, Bu? Udah presentasi nggak, Bu? Ada nggak, Bu? Nah, itu. Sudah ada, Kak, Bu? Sudah tampil, kelihatan. Yang lain bisa melihat? Bisa, Bu. Ya. Tolong Siti Aisyah dibaca soalnya, langsung hasil kerjanya ya. Ya. Soalnya, ya. Jadi ini hasil yang lain nanti bisa menyesuaikan. Ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu. Silakan Siti Aisyah memulai presentasinya. Bab 1 persamaan akuntansi. Soal 1. Tunjukkan apakah setiap transaksi berikut akan menaikkan, menurunkan, atau tidak berpengaruh terhadap modal perusahaan. Nomor 1, tidak berpengaruh. Dibeli suplai kantor secara tunai. Jika membeli suplai kantor berarti suplai peralatan Bu, kalau suplai, Bu? Suplai persediaan ataupun persediaan inventaris barang di kantor. Ya, persediaan kantor bertambah dan kasnya berkurang. Nomor 2, tidak berpengaruh karena pemilik perusahaan menggunakan sebagai suplai kantor untuk keperluan pribadi. Jika menggunakan suplai, maka suplainya berkurang. Terus dibayar gaji pegawai untuk bulan ini. Menurunkan modal, Bu. Karena kas berkurang, modal juga berkurang. Termasuk kewajiban. Dibeli peralatan kantor secara tunai. Tidak berpengaruh karena kasnya yang berkurang, peralatannya bertambah. Terus diterima secara tunai setoran modal oleh pemilik. Nomor berapa tuh? Nomor 5, menaikkan. Karena modalnya bertambah. Nomor 6, setelah selesai dikerjakan jasa kepada seorang pelanggan, tapi pelanggan baru akan membayar fee pada awal bulan depan. Menaikkan karena itu fee utang. Nomor 7, setelah selesai dikerjakan jasa kepada seorang pelanggan dan atas jasa tersebut pelanggan telah membayar fee secara tunai. Menaikkan, Bu. Sudah, Bu.
Sudah? Lanjutkan. Yang kedua, nanti yang ketiga, apa temanmu yang lain sudah mengerjakan? Heskia, Kristi? Siapa yang mau melanjutkan hasil pekerjaannya? Akmal? Punya saya di laptop, Bu. Di laptop? Boleh, ayo presentasikan. Waduh, iya sebentar, Bu. Bisa? Yang lain dulu, Bu. Saya sambil siap-siap, Bu. Nah, boleh kamu membaca soalnya. Ini tampilannya pekerjaannya Aisyah. Nanti yang ketiga 1.3 Aisyah lagi ya. Ini Akmal dulu. Yang 1.2 tolong Akmal. Ya, Bu, sebentar, Bu. Iya. Sudah Akmal? Belum bisa, Bu. Yang lain dulu, Bu. Saya sambil siap-siap. Ya. Ya, saya nggak bisa di laptopnya, Bu. Google Meet-nya. Laptopnya bermasalah? Iya, Bu. Oke, Aisyah tolong diwakili dulu. Yang apa biar tidak habis waktu. Silakan Aisyah, nanti temennya kalau Aisyah yang presentasi mungkin lebih mudah memahami. Ayo Aisyah lanjutkan. Silakan. Aisyah? Sebentar, Bu. Excelnya hilang, Bu. Ya, Akmal bermasalah laptopnya. Tuh. Lanjutkan Lanjutkan Aisyah. Ya. Ya, kayak mana, Bu? Lupa, Bu. Gimana Akmal? Nanti semua kebagian ini, jangan apa kan kita soalnya itu banyak tuh, semua akan kebagian semuanya. Jadi biar apa mahasiswa paham dengan pengertiannya apa analisis transaksinya, terus mencatat transaksinya ke debit dan ke kreditnya sudah paham. Akmal? Belum ini, Aisyah Bu. aja, ayo lanjutkan. Nah, udah. Sudah, Kak, Bu. Sudah ada, Kak, Bu. Sudah muncul. Ya, ini, nomor 2 ya. Soal 1 ya. 1 trip 2. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2018 pada kantor konsultan pajak Paramita. Nomor 1, diberi peralatan kantor secara tunai. Maka aktiva bertambah, pengaruh 2-nya aktiva berkurang. Nomor 2, telah selesai dikerjakan jasa konsultasi kepada seorang klien, fee atas jasa tersebut harus akan dibayar oleh klien yang bersangkutan seminggu kemudian. Maka piutang
berpengaruh terhadap piutang. Jadi aktiva bertambah, modalnya bertambah. 3. Dibayar sewa kantor untuk bulan Juni 2018. Berpengaruh terhadap kas dan modal. Jadi aktiva berkurang, modal juga berkurang. Nomor 4. Setelah selesai dikerjakan jasa konsultasi kepada seorang klien, fee atau jasa tersebut telah diterima tunai bersamaan dengan selesainya jasa konsultasi. Nomor 4, aktiva bertambah, modal bertambah. Nomor 5, diterima pembayaran fee dari klien atas transaksi nomor 2 di atas. Berarti aktiva bertambah, modal juga bertambah. Nomor 6, dibeli secara kredit supplies kantor yang diperkirakan akan dapat digunakan selama 1 tahun. Maka aktiva bertambah, kewajiban juga bertambah karena ada utang. Nomor 7, dibayar gaji pegawai bulan Juni 2018. Nomor 7, berpengaruh terhadap kas, jadi aktiva berkurang, modal juga berkurang. Nomor 8, dibayar utang pembelian supplies atas transaksi 6. Maka kas berkurang, kewajiban juga berkurang. Lagi kamu? Ya, kenapa Aisyah? Lagi kah? Lanjut. Soal 1 strip 3. Kantor akuntan publik Sidohorus dan rekan didirikan pada tanggal 1 Agustus 2018. Berikut ini adalah saldo-saldo untuk setiap elemen persamaan akuntansi pada tanggal 9 Agustus 2018 dan 9 hari kerja berikutnya. Lanjut. Bentar Bu. Nggak bisa Bu, soalnya itu dulu saya bingung Bu. Oh ya, oke. Apa namanya? Selebihnya Ibu sudah melihat hasil kerjanya Aisyah. Nah, mewakili yang lain untuk misalnya enggak tahu bisa tanya ke Aisyah. Aisyah bisa melakukan apa namanya? Tutor sebaya mengajari atau belajar bersama. Nah, di sini yang lain tolong dikerjakan. Nanti kalau yang enggak dikerjakan nanti tambah nggak bisa, tambah banyak ya. Akmal ya. Nah, Iya, Bu. jadi Rizal semuanya Hizkia, jadi harus bekerja. Ibu yakin kalian bisa. Nah, ini Bu lanjutkan ya. Ibu ambil alih. Aisyah ya, terima kasih atas presentasinya, hasil pekerjaanmu ya. Nanti kita koreksi secara detail setelah semuanya selesai ya. Sekarang Ibu akan ambil alih untuk melanjutkan pekerjaannya ya. Dari perwakilan Aisyah dan ya Akmal mungkin tadi ada kendala laptopnya. Nah, yang lain Hizkia, Rizal, Haris ya, Kristi itu harus dikerjakan. Tolong kalian isi chat roomnya untuk absensinya. Nah, ini Ibu sudah ngisi sebagian tapi tidak nama lengkap. Nah, kalian tuliskan nama lengkap dan nomor mahasiswanya ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan untuk soal yang selanjutnya, yaitu di sini sudah kelihatan soalnya? Belum, Bu. Ya, belum. Ini sudah? Sudah. Sudah kelihatan. Nah, ini sudah menginjak ke pelaporan keuangan ya. Jadi
sini soalnya Ibu. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, dari sini nanti kalian akan mendapatkan sebuah laporan ya, seperti antara berapa total aset, yaitu yang terdiri dari kas, piutang, surplus tanah, dan juga di situ akan dapat berapa yang akan dapat kalian di posisi modal dan utang. Nah, ini akan kalian tuliskan dalam laporan keuangan. Nah, ini di soal 1.4 ya, 1.4 kemarin sudah dibahas juga. Di sini ada kasnya 26 juta ya. Di situ adalah istilahnya penjelasan transaksinya bisa yang dijelaskan Aisyah tadi, pemilik perusahaan yang mendirikan perusahaan Mataram Rental persewaan Laserdisc menyetorkan uangnya sebesar 26 juta secara tunai. Jadi di sini di persamaan dasar akuntansi di posisi A yang terjadi adalah penambahan kas ya 26 juta dan modalnya 26 juta. Nah, di sini tanggal di posisi transaksi B itu di kasnya minus 800.000 ya. Di modalnya 800.000 juga berkurang. Nah, penjelasan transaksi di sini tentunya nanti untuk suatu analis transaksi kalian bisa menjelaskan itu bahwa di sini adalah pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi atau privé. Misalnya Tuan Andi atau Tuan Akmal mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 800.000. Nah, kalau di sini 800.000 tidak ada yang berubah, hanya kas dan modal, hanya berarti pengambilan untuk keperluan pribadi. Untuk analisis yang C, di sini ada penambahan peralatan dan di situ juga yang berubah pada posisi utang dagang. Ya, utang dagangnya bertambah 40 juta. Pembelian peralatannya bertambah 40 juta. Jadi di sini nanti penjelasan transaksinya kalian bisa menganalisis adanya penambahan peralatan. Penambahan peralatan di sini karena yang berubah itu di posisi utangnya dan posisi peralatannya berarti pembelian peralatan secara kredit. Nah, di posisi yang ke C, transaksi C sebesar 40 juta. Jadi Ibu ulang, karena di posisi transaksi C yang berubah hanya peralatan dan utang dagang. Nah, di sini analisis transaksinya kalian bisa memberikan keterangan atau penjabaran bahwa adanya pembelian peralatan secara kredit yang bertambah peralatannya dan menimbulkan utang dagangnya juga bertambah 40 juta. Selanjutnya untuk yang D ini ada penambahan kas di posisi debit bertambah 640.000. Juga di situ adanya penambahan pada modal Tuan Aswin sebesar 640.000. Nah, jadi 640.000. Di sini bisa adanya pendapatan ya ataupun di situ menyetorkan uang kembali ya 640.000. Jadi kasnya bertambah ataupun di situ pendapatan jasa yang diperoleh ataupun atas jasa misalnya penyewaan rental tadi. Jadi yang bertambah di situ adalah modal Tuan Aswin ya dan kasnya. Di situ ada piutang posisi yang E, transaksi E, ada penambahan 60.000 dan di situ juga ada modalnya bertambah 60.000. Artinya di sini
adanya pembayaran piutang dagang dari misalnya seseorang. Yang bertambah di situ adalah piutang dagangnya. Jadi di situ dan modalnya. Juga di situ jasa kamu penyewaan rental yang baru dibayarkan. Misalnya kan orang menyewa belum dibayar, baru kali ini dibayar sehingga menimbulkan piutang dagang bertambah 60.000. Selanjutnya di situ yang berkurang di posisi F itu minus 4 juta dan juga pada posisi Tuan Aswinnya berkurang 4 juta. Artinya bisa analis transaksi ini digunakan untuk pembayaran gaji ya. Di situ jadi mengurangi modal ataupun di situ apa namanya misalkan boleh untuk pembelian apapun untuk pembayaran yang lain ataupun beban-beban yang lain. Nah, di sini mengurangi modal kalau secara tunai. Juga di situ ada posisi G penambahan lagi 340.000. Juga di situ adanya di modal tambah 340.000, artinya di situ ada pembayaran piutang dagang. Sehingga yang berubah adalah piutang dagangnya bertambah dan modalnya bertambah sebesar 340.000. Yang terakhir di H itu di situ adanya penambahan 60.000 di kas dan berkurang di posisi apa namanya di sini adanya minus 60.000. Di situ artinya mengurangi kas 60.000 kok Bu kok itu piutang dagangnya berkurang 60.000 padahal piutang dagangnya di situ Bu bukan utang dagang. Artinya di situ ada kerugian piutang yang tidak terbayar. Jadi kasnya berkurang, harusnya nanti akan kamu akan menerima 60.000, ternyata orang itu tidak membayar piutang dagangnya, makanya di piutang dagang berkurang 60.000. Contohnya misalnya Aisyah harusnya menjual misalnya penyewaan atau menjual atau penyewaan laser disknya kepada Akmal, tetapi belum dibayar, tetapi ternyata Akmal tidak membayar. Itu artinya adanya kerugian sebesar 60.000. Nah, jelaskan setiap transaksi yang terjadi atau pendidikan telah dikerjakan sebagai contoh. Nanti hitung laporan laba rugi. Nah, ini kemarin Aisyah sudah hanya penjumlahan. Nanti penjumlahan di situ pendapatan itu yang di sini yang bisa diambil pendapatannya berapa nih? Coba lihat. Yaitu 640 ditambah berapa nih? Pendapatan. Jadi kemarin ini kalau hanya masalah 0 misalnya angka diperbaiki tapi yang jelas kalian paham dulu. Nah, ini hitunglah selisih perusahaan dalam bulan pertama beroperasi. Tentunya kemarin Ibu menghitung kalau tidak salah itu ada ini 1 juta. Mungkin tidak sama dengan Aisyah ya, nih ya. Di sini Ibu tampilkan. Nih pembayaran gaji karyawan. Jadi pendapatannya di sini hanya 1.040.000. Dari mana tadi? 640 ditambah berapa tadi itu? 400 ya. Jadi jumlah biayanya ini yang berkurang adalah pembayaran gaji karyawan. Tuh, jadi sama pembayaran sewa gedung misalnya yang tadi misalnya berkurang itu untuk jadi di situ Nah, sekitar ini minusnya 3.760.000. Nanti bisa cek lagi. Tidak harus sama penjelasannya dengan Ibu, tetapi yang jelas akunnya, misalnya untuk pembayaran gaji karyawan, peralatan secara kredit yang menimbulkan utang, pendapatan jasa sewa, pendapatan jasa pelanggan. Nah, ini ada
pelunasan piutang atau ke apa namanya yang H juga berkurang ya. Nah, jadi silakan pelunasan sebetulnya nih piutang dagang. Nah, adanya pelunasan piutang asal betul akunnya ya. Jadi kita cek lagi nih soalnya. Nah, yang 60.000 ini berarti piutang dagangnya berkurang karena sudah dibayar. Nah, sehingga tidak terjadi kerugian. Nah, ini ada di sini bisa saja. Kalau yang ada yang misalnya berkurang nanti masuknya di akun yang kontra, tapi ini enggak. Jadi boleh penjelasannya asalkan akunnya ini sama ya, benar. Penjelasannya menurut bahasanya sendiri tetapi tidak lepas dari akun-akun akuntansi ya. Nah, jadi Ibu ulang ya nih ya misalnya Ibu ulang. Nah, untuk akun akuntansi kalian menggunakan 5 jari ini biar tidak salah. Ibu jarinya kalian asetnya. Ini jari manisnya, telunjuknya adalah kewajiban atau utang. Di jari tengahnya adalah apa namanya modal equity ataupun di situ kapital. Yang di jari apa namanya di sini itu adalah pendapatan yang di ininya adalah biaya. Jadi pakai 5 jari ini kalian akan menghafal, tidak menghafal, memahami terus apa namanya cepat ya. Nah, kalau kasnya dan asetnya bertambah, nah di sini ini aset ini nomor A sama yang ibu jari dengan ini kita aset dan biaya. Kalau asetnya bertambah itu posisi di debit, biaya bertambah posisi di debit. Nah, kalau ininya bertambah antara hutang terus pendapatan, terus modal, itu posisi bertambahnya di kredit. Nah, kalau memahami ibu jari ini bisa digunakan untuk memahami akun-akun akuntansi dan posisi normalnya. Nah, Ibu ulang. Ibu jari kita anggap aset atau aktiva. Aset aktiva itu terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap atau fixed asset dan current asset. Di sini yang ini ya, ininya ini yang Ibu. Ini adalah kewajiban atau utang itu terdiri dua juga, liabilities yang lancar maupun yang tidak lancar ya. Jadi utang lancar jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Kalau utang jangka panjang jangka waktunya lebih dari 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, ini. Yang tengah ini adalah modal, nih modal atau kapital Tuan Aswin tadi. Yang ini adalah pendapatan, income atau revenue, pendapatan sewa, pendapatan jasa. Nah, yang Ibu cari ini adalah biaya. Nah, posisi begini kalau kalian, artinya ini antara hutang, modal, pendapatan, kalau bertambah posisinya di kredit. Tetapi kalau yang ini ya, nah ini, kalau aset dan biaya posisi bertambahnya di debit ya. Nah, ini untuk apa? Mendebet dan mengkreditkan pencatatan transaksi. Ada yang belum paham? Jadi enak kalian ini untuk menempatkan akun-akunnya di posisi persamaan dasar akuntansinya, tidak akan keliru. Jadi ini ibu jari kita bisa untuk belajar ya. Paham? Kita lanjut ke soal ya. Ini untuk soalnya yang sudah Ibu jelaskan ya. Nanti lanjut ke posisi yang kita 1.5 nih. Ini adalah sudah Ibu kerjakan. Soalnya bagaimana? Oh, ini penjelasan di sudah jelaskan Ibu tadi 1.5. Mana soalnya? Nih ya. Diterima setoran tunai dari Raharja sebesar 60 juta sebagai modal awal perusahaan. Nah, kita catat di sini. Kas bertambah, modalnya bertambah. Ya. Yang kedua, soalnya
dibeli secara tunai beberapa unit komputer dengan harga 24 juta. Posisi di mana dicatat? Ibu akan bertanya ke siapa nih? Jepri, mana Jepri? Jepri, halo? Jepri? Akmal, coba dijawab. Akmal, nih Jepri nggak ada. Boleh lihat soalnya lagi, Bu? Ya, tadi soal nomor 2 itu dibeli secara tunai beberapa unit komputer dengan harga 24 juta. Nah, ini posisinya pencatatannya seperti ini. Bagaimana penjelasan kamu membaca transaksi di Agustus tanggal 2? Nih, Ibu sudah sajikan nih ya. Nah, biar kalian lebih paham. Tuh. Gimana tuh? Akmal, cara membacanya? Kasnya berkurang 24 juta untuk pembelian peralatan kantor, Bu. Oke, bagus. Sekarang tepat jawabannya. Sekarang untuk tanggal 3 Agustus dibayar sewa gedung sebesar 5.800.000. Tolong dijawab untuk siapa itu? Risa Maulana. Ini ya, Ibu garisnya di sini. Coba tolong dibaca. Mana Risa Maulana? Ya, Bu. Silakan. Analis transaksi yang di tanggal 3 Agustus. Soalnya, Bu, tolong jelaskan dulu. Nih, ini sudah soalnya. Coba cek. Dibayar sewa gedung sebesar 5.800.000. Ayo. Kalau salah nggak apa-apa, Bun. Oh iya, jawab aja. Kan kita belajar, namanya juga belajar. Ayo. Jadi biar kalian paham semua. Kasnya tetap dan modal tetap, Bu. Hei, berarti enggak paham ini. Tolong dibantu. Nih, Rizal nih belum paham nih. Kristi, Laurensa. Iya, Bu. Kristi, Laurensa mana? Ayo. Jawabannya, Bu. Silakan membantu Rizal Maulana. Kurang tepat ya. Jadi analisisnya itu belum mengena. Soalnya dibayar sewa gedung sebesar 5.800.000. Di persamaan dasar akuntansi yang seperti ini. Kasnya berkurang karena membayar sewa gedung sebesar 1.800.000. Yuk. Terus satunya pengaruh yang di modalnya? Modalnya juga berkurang ya. Jadi di sini harus lengkap. Sekarang kita memasuki tanggal 5. Tanggal 5, transaksi tanggal 5. Tanggal 5 dibeli secara kredit supplies kantor seharga 3.600.000. Nah, di sini Ibu akan bertanya ke Hiskia Marcelli ya. Hiskia, silakan Hiskia. Mana Hiskia? Buka mikrofonnya. Silakan analis transaksi di persamaan dasar akuntansinya. Soalnya, Bu, saya mau lihat soalnya dulu. Soalnya nih. Ya. Kamu soalnya bisa dibuka juga loh ya, kalau enggak di print out loh ya. Iya, Dibayar sewa dibeli secara kredit
Suplees kantor seharga 3.600.000 tanggal 5 Agustus. Bayar suplees kantor di apa ya? 3 juta suplees kantor. Bingung saya, Bu. Bingung? Iya, Bu. Belum mengerjakan. Dibantu Cepri. Cepri, mana Cep? Tolong Cepri. Untuk analis saja. Cep, kemana? Ceprinya kemana? Haris, ayo Haris. Ceprinya belum ada nih. Haris. Haris, Hadir, Bu. ayo. Untuk tanggal 5 Agustus, nih kita bahas di sini. Berarti kalaunya Cepri tadi tidak mengerjakan yang kemarin karena tidak paham. Ya, Bu yakin itu. Aisyah nanti tolong diajari si Ceprinya. Haris, silakan. Soalnya Ya, Bu, tanggal soalnya- 5 Agustus. Nih. Soalnya dibeli secara Nih. kredit suplees. Suplees kantor sekitar 3.600.000. Maka di kolom utang dagangnya bertambah, Bu. Yuk. Terus? Karena Satu dia lagi kredit. Hah? Karena dia kredit maka utang dagangnya bertambah. Oke, tepat sekali. Terima kasih. Selanjutnya Sama-sama, Bu. untuk sudah. Selanjutnya kamu lanjutkan tanggal 25 si siapa? Haris. Tanggal 25 Agustus itu dibuat tagihan pembayaran atau belum diterima kepada para siswa atas biaya kursus bulan Agustus 2018 sebesar 28 juta. Nah, ini adalah transaksi yang nih. Dilanjutkan. Si siapa namanya Haris? Ayo kita baca. Tadi sudah tepat untuk transaksi nomor 5 yang tanggal 25. Silakan Haris. Kalau yang tanggal 25, Bu, yang siswa tadi ya, maka piutang dagangnya berkurang, Bu. Maka di kolom di modalnya bertambah karena ada tagihan dari biaya tadi, Bu, 28 juta, Bu. Ya. Jadi ada penambahan, bukan biaya, itu pembayaran timbulnya piutang dagang ya. Piutang dagang itu akan menambah modal sebesar 28 juta. Terima kasih Haris. Nah, sudah paham Haris? Kerjakan yang selanjutnya nanti ya. Ini kalau yang belum mengerjakan pasti ya. Sekarang tanggal 26. 26 dibayar honorarium instruktur bulan Agustus 2018 sebesar 9 juta. Nah, Ibu ingin yang menjawab itu adalah, tolong dianalisis, si Dwi Wahyuni. Mana Dwi Wahyuni? Halo Dwi Wahyuni? Dwi Wahyuni mana? Tidak ada Dwi Wahyuni? Indrawati. Indra, tolong Indrawati. Iya, Bu. Oke, silakan kalian Indra analisis soal tanggal 26. Dibayar honorarium instruktur bulan Agustus sebesar 9 juta. Silakan, Dra. Ini posisinya di sini ya, ini kalau ngisinya nih persamaan dasarnya nanti kalian harus isi di rumah. Dilanjutkan. Kurang terang ya? Iya, Bu. Nah, biru aja. Tuh. Oke, silakan Indra. Itu, Bu. Dikasnya itu apa? Dikasnya itu berkurang karena tadi itu adanya apa sih tadi soalnya, Bu? Kamu soalnya itu harusnya di print kok, ya.
Jadi, Iya, Bu. kalau enggak ya pakai laptop, Honorarium. pakai HP nggak bisa nih. Dibayar honorarium instruktur bulan Agustus 2018 sebesar 9 juta. Ya, karena di situ Bu, kasnya tetap berkurang karena dibayar honorarium. Terus di modalnya itu di Berkurang modalnya juga, toh? enggak, iya Bu. Sekarang lanjutkan soal tanggal 27. Ya, soalnya nih begini. Ibu enggak diterima sebagian pembayaran dari para siswa sejumlah 18 juta. Nih, tanggal 27. Ayo Indra, analisisnya bagaimana? Indra, Iya Bu. langsung soal selanjutnya tanggal 27. Di tanggal 27 itu di kasnya itu berkurang karena Coba lihat. di kasnya itu bertambah. Kemudian diaktifkannya itu piutang dagangnya juga bertambah karena pembayaran siswa tadi. Iya kah Bu? Nah, gitu gini, kasnya bertambah itu karena adanya pembayaran tadi sewa yang siswa kursus tadi kan tadi ada 28 juta yang belum dibayar. Coba lihat di transaksi tanggal 25. Ini kan? Iya, Bu. Jadi baru dibayarkan 18 juta. Jadi piutang dagangnya berkurang karena sudah dibayarkannya 18 juta. Kasnya yang bertambah, jadi tidak berpengaruh ke modal. Ya, Bu, Tapi ya. yang berpengaruh hanya kas dan piutang dagang. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada biar cepat tanggal 27 ya, 27 tanggal 28 sampai 30. Itu tolong dianalisis transaksinya ya. Siapa itu? Ibu lihat dulu. Ada Marcella. Mana Marcella? Marcella dan Muhammad Firdaus. Eskia tadi ada tapi Wahyudi, mana Wahyudi ada. Nih baru 16 orang ya. Marcella, Wahyudi, terus di sini siapa tuh? Tolong untuk dianalisis di transaksi tanggal. Jadi nanti kita akan membuat laporan keuangan nih kalau sudah selesai nih. Silakan tanggal 28 itu dibayar lunas utang atas pembelian supplies kantor. Tanggal 5 Agustus. Kita lihat tanggal 5 Agustus. Tanggal 29 dibayar biaya listrik, air, dan gas untuk bulan Agustus. Tanggal 30 Raharja mengambil uang sebesar 2 juta. Silakan. Silakan untuk tadi yang Ibu sebut namanya Wahyudi, Marcella nih mana? Marcella mana Marcella? Eskia tidak ada tadi. Oke, Siti Aisyah aja. Tolong dibantu untuk menjelaskan 3 transaksi itu biar lancar. Aisyah? Saya, Bu. Tolong jelaskan yang di transaksi itu ya. Pemahamannya dijelaskan ke temannya tuh. Ya. Pada tanggal 27 sampai 31 Kak, Bu. Ya, sampai 31, 30 kata di 31 ya. 28 sampai 30. Ya. Pada tanggal 28 di soalnya dibayar lunas utang atas pembelian supplies kantor pada tanggal 5 Agustus. Karena dibayar lunas, maka kasnya berkurang untuk membayar utang dagang dan utang dagangnya berkurang. Nomor pada tanggal 29 dibayar biaya listrik, air, dan gas untuk bulan Agustus 2018 sebesar ini 250.000 ya, Bu? Bukan 250. Iya, itu kan kemarin yang kesalahan tuh ya.
Karena buat membayar tagihan, maka kasnya berkurang sebesar 250.000 dan modal juga berkurang sebesar 250.000. Kemudian yang terakhir, Riharjo mengambil uang sebesar 2.000 untuk keperluan pribadi. Nah, untuk keperluan pribadi atau prive, maka yang berpengaruh pada kas berkurang sebesar 2 juta dan modal juga berkurang sebesar 2 juta. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini sebagai dasar laporannya Aisyah. Nah, coba lihat. Nah, laporan keuangan, Ibu jelaskan. Ini dari hasil pendapatan ya. Di sini laporan laba ruginya itu adalah pendapatan jasa. Perusahaannya tadi apa? Mataram Rental, penyewaan Laserdisc. Ada di situ juga menyewakan kursus untuk siswa sebesar 28 juta. Nah, ini pendapatan jasanya. Dikurangi biayanya apa saja? Nih, di sini ada biaya yang untuk pembayaran ya nih, sewa gedungnya 5.800.000, biaya honorariumnya 9 juta, biaya listriknya 250. Total biayanya 15 juta 50, laba bersihnya 12 juta 950. Misalnya itu. Nah, kan mudah sekali. Jadi ini dasarnya adalah persamaan dasar akuntansinya. Kalau kalian sudah paham, lihat pendapatan jasa. Nanti kenapa kok itu pendapatan jasa? Kalau di kita ini yang dibahas adalah perusahaan jasa. Tapi kalau kita perusahaan dagang berarti penjualan atas barang. Nah, baru di sini. Kalau di pertanian, di dalam kehidupan sehari-hari, pendapatan bisa dari pendapatan penjualan. Misalnya di situ perusahaan beras menjual beras, harga beras per kilonya berapa gitu. Di sini pendapatan. Ada yang lain bisa mengilustrasikan, coba dibaca ulang. Nah, kalau kalian bisa menerangkan, bisa menjelaskan, tentunya pasti kalian akan mudah lebih memahami. Nih, untuk laporan laba ruginya, tolong siapa yang mengulang penjelasan Ibu? Saskia. Mana nih Saskia? Bagaimana laporan laba ruginya? Udah paham belum? Saskia nggak ada, hanya aja pas. Saskia? Nih ya, Saskia tidak ada. Lah dia hadir ini untuk apa? Kalau hanya menampilkan masang di situ aja status. Rizkia juga. Ya kamu sudah rugi pulsa, sudah masang status aja, tapi tidak namanya kuliah belajar. Harusnya semua itu wajib on kamera ya. Coba Indra jelaskan tadi yang Ibu jelaskan tentang laporan laba rugi, tolong dibantu yang lain. Kalau Aisyah sudah paham nih, nanti dibantu Aisyah akan menjelaskan di laporan perubahan modalnya. Indra, tolong Indra, jelaskan yang laporan laba ruginya PT Widya Mandala nih. Laba. Ini sebetulnya itu, PT Pak, Bu. Ya. Baru ya. Pak, Bu. Iya, yang laporan keuangan. Saya aja, Bu. Yo, silakan. Tadi yang belum siapa? Ayo saya, silakan. Bu. Nih. Nah, pendapatan jasa sebesar 28 juta, dibayar sewa gedung sama 5.800.000, dibayar honorium 9 juta, dibayar listrik, air dan gas 250. Jadi totalnya jumlah biaya 15 juta 50.000. Habis itu labanya sisanya 12.950.000, Bu. Nggak tahu betul apa enggaknya. Betul, tetapi kurang tepat. Membaca formula seperti ini kalian seperti presentasi. Nanti kalau kalian jadi manajer di suatu perusahaan ya,
kalian melaporkan laporan keuangan. Ini laporan laba ruginya perusahaan kita, Pak. Jadi di situ kamu harus pendapatan jasa, tapi sudah bagus ya, 28 juta. Itu dikurangi biaya-biaya, kan gitu. Mesti di sini tidak ada tulisannya dikurangi biaya-biaya, tetapi biaya-biaya akan mengurangi pendapatan. Biayanya apa saja sebagai berikut: biaya sewa gedung, biaya honorarium, biaya listrik. Total jumlah biaya keseluruhannya adalah 15.050.000. Jadi laba bersih bukan sisa loh ya, bukan sisa tapi laba, karena ini menyangkut laporan keuangan. Nah, tapi sudah bagus ya, terima kasih tadi. Nanti kita perbaiki. Kalau kalian presentasi seorang mahasiswa ataupun punya usaha sendiri dengan rekan usahanya, tapi apalagi kalian sebagai manajer. Nah, selanjutnya untuk laporan perubahan modal. Nah, ini laporan perubahan, kan ada 4 laporan keuangan. Nah, ini laporan, ini masih lanjutan soal yang tadi. Nina, apa namanya? Silakan, ini Aisyah. Aisyah udah ngerjakan nih. Silakan Aisyah untuk laporan perubahan modalnya. Bisa dibaca? Mana Aisyah? Aisyah? Yuk, perubahan modalnya. Kemarin kan kamu hanya sampai laba rugi tuh. Laporan perubahan modal. Ini Sebentar, dasarnya saya tadi nih. Apa? Nih. Jadi nih. Ini dasarnya. Ini adalah asetnya. Nih. Dasarnya. Kelihatan Aisyah? Ya Bu, turun Bu. Oke, ya laporan. Nah ini perubahan modalnya atau laporan ekuitasnya. Oke, silahkan Sah. Untuk laporan Yang di posisi kuning. Ya, untuk laporan perubahan modal per 31 Agustus 2019. Modal di Harjo pada 1 Agustus kan 60 juta. Baru laba bersihnya ini sudah ketemu kan jadi 12.950.000. Kemudian 60 juta ini dikurang sama ditambahkan dengan 12 juta. Hasilnya 72.950.000. Pengambilan pribadi Riharjo itu 2 juta. Setelah itu ini semuanya di 72.950.000 dikurang dengan pengambilan pribadi, jadi hasilnya 70.950.000. Jadi modal Riharjo pada tanggal 31 Agustus 2019 70.950.000. Sudah paham berarti Aisyah? Yang lain bagaimana yang lain? Jadi Paham. di sini modal itu didapat dari ini modal awal. Ini modal awalnya kan 60 juta nih. Nih modal awalnya 60 juta. Untuk membuat laporan keuangan ya, nih. Nah, di sini nanti membuat ada 4 laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, neraca, perubahan modal. Nah, di sini pada awal Agustus modalnya Tuan Raharjo, sebenarnya Tuan Aswin tuh, tadi Aswin atau siapa enggak? Ini 60 juta. Ada tadi disebutkan sama siapa tuh? Labanya nih 12 juta 950. Jadi modal awal ditambah laba sama dengan modal keseluruhannya 72.950 dikurangi 2 juta. Di sini modal yang sekarang per 31 Agustus adalah 70.950. Ada yang belum paham? Ya.
Ada yang belum paham? Heskia gimana? Heskia Marcelli? Udah paham? Paham sedikit-sedikit, Bu. Kok sedikit-sedikit kamu sudah ngerjakan belum? Sudah kerjakan? Belum, Bu. Belum semua. Kenapa belum? Sama sekali belum? Kalau tidak ngerjakan, tambah nanti kamu tidak paham. Nanti saya kerjakan, Bu. Nanti saya kirim, Bu. Enggak, dikirim. Ibu kan yang penting tuh kamu tidak usah takut ngirim ke Ibu. Ibu paham, nanti kan setelah mau UTS, kalian sampai selesai laporan keuangan yang sudah mulai siklus akuntansinya, ini baru apa namanya permulaan laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar. Tapi kalau besok kita sudah melaksanakan siklus akuntansinya mulai entry jurnal, buku besar, neraca, saldo yang disesuaikan. Nah, jurnal penyesuaian dan laporan keuangan itu lengkap, lebih transaksinya lebih banyak, ya. Jadi harus paham dulu, makanya Ibu tekankan dasarnya ini namanya dasarnya untuk kelanjutannya. Nah, besok sudah ke jurnal, sudah ke bab 2, ya. Kalau belum paham nanti kalian bisa bikin kelompok belajar itu apa namanya ya, kelompok mahasiswa untuk belajar sama Siti Aisyah sudah selesai ya. Yang lain soalnya kalau kalian tuh kuliah tuh komitmennya bukan cari nilai, tapi meningkatkan kompetensi karena kita berbasis kompetensi. Nah, ini kayak misalnya kalian hanya apa namanya kalau dulu tatap muka enak, tapi kalau kita maya tetapi hanya pasang di situ status saja, ya kalian tidak tahu, sudah tidak mengerjakan. Nah, tapi Ibu akan senang kalau kalian tanya, kerjakan tidak tahu, Ibu akan jawab sebisanya. Ya. Nah, ini kan ada follow up dan feedbacknya dari mahasiswa. Kita sudah diskusi, menyelesaikan kasus. Nah, selanjutnya nih, lanjut Aisyah dibacakan untuk neracanya. Ini neracanya, jadi kini laporan neracanya. Ini neracanya, jadi laporan keuangan nih. Oke, silakan. Neracanya nih. Kelihatan di sini? Bacakan. Jadi kalian nanti paham. Neraca itu ada posisi tadi persamaan aset dan utang tan modal itu harus sama. Nih, tolong nih, kelihatan kan? Halo? Iya, Bu. Sebentar, Bu, saya deg-degan. Ya, jadi biar dibantu Aisyah yang sudah mengerjakan, Ibu yakin kalian semua bisa mengerjakan, hanya mungkin belum ada waktu mengerjakan, tapi nanti satu saat akan Ibu tagih. Ya, habis ini kita nanti minggu depan bab 2. Laporan Silakan. Laporan neraca per 31 Agustus 2019. Jadi semua yang ada pada tanggal 31 Agustus dimasukkan ke sini. Misalnya kas tanggal 31 Agustus pada tabel yang persamaan akuntansi kan 33.350.000, tinggal masukkan aja. Di utang dagang masukkan aja yang 10 juta. Baru tuh yang ini supplies kantor 3.600.000. Peralatan kantor 24 juta. Semuanya dijumlahkan jadi hasilnya 70.950.000. Kemudian kewajiban dan modal. Modal Raharjo sebesar 70.950.000 pada tanggal 31 Agustus. Nah, Oke. Karena tidak ada utang, jadi iya, modal sudah. Jadi modal aja. Jadi hasilnya balance. Dasarnya tahu nggak? Ini dasarnya dari mana? Kalian tahu kan? Nih, dari dasarnya tinggal pindah dari sini. Ya, dari tabel yang Aktiva terdiri dari kas. Lihat di akhir nih, kas yang persamaan dasar nih 33 juta, 33 juta nih. 350 kita pindahkan ke sini posisi sama kan?
Nih. Ini dasarnya seperti itu. Kita posisikan. Nah, nih. Itu kas. Kita lihat persamaan. Jadi tidak ngarang. Jadi kalian alurnya ada ini kas. Di sini kan di persamaan dasar akuntansi kas. Kas pada saldo terakhir berjumlah 33 juta. Yang kedua, di sini adanya mana? Piutang dagang 10 juta. Kita lihat piutang dagangnya mana? Piutang dagangnya kan? Piutang dagang. Kita lihat di atasnya. Nah, nih. Piutang dagangnya mana? Nih. Nih, piutang dagangnya dari posisi persamaan dasar akuntansinya adalah 10 juta. Nah, ini kan sama nih. Pindahkan menjadi laporannya. Nah, kalau kalian benar enak nih ya. Ini sama 10 juta. Kita lihat saplis kantornya. Saplis kantornya 3.600.000. Kita lihat di posisi nih sama. Posisinya 3.600.000 kita pindahkan nih. Posisi saplis kantor kita di per 31 Agustus kita pindahkan untuk laporannya nih, sama kan? Peralatan kantor 24 juta. Kita lihat di persamaan dasar. Betul enggak? Nih. Sama ternyata nih posisi peralatan kantor. Kita jadi semua modalnya sama 70.950. Kita cek betul atau salah. Ini dari sini modalnya Tuan dari perubahan modal kita lihat Tuan Raharjo 70.950 70 juta. Nah, ini sama persamaan dasar di sini tidak ada hutang ya karena sudah dibayar 0. Nih, ini sama 70.950. Nah, ini posisinya di sini sama nih ya. Modal Raharjo. Jadi gimana? Udah paham? Yang lain gimana? Aisyah sudah paham toh? Paham, Bu. Nah, yang lain Muhammad Firdaus mana? Muhammad Firdaus? Tolong. Yuk, Muhammad. Ya, Bu. Muhammad, paham kamu, Mas? Paham, Bu. Udah ngerjakan? Udah, Bu. Oke. Mana yang kalian tidak paham? Dari ini, silakan bertanya. Yang ini yang status aja Marcella sama apa namanya tadi? Dwi enggak ada, Indra. Muhammad Firdaus, mana yang tidak paham sudah Ibu jelaskan, paham kan ini? Nih ya. Sudah Ibu ngerjakan. Nah, sekarang kita lihat ada soal 16 kita tidak usah kerjakan karena sudah paham toh. Nih, tinggal satu soal saja 1 sampai 7. Ya. Nah, kita langsung ke bab 2 ya. Nanti bab 2 minggu depan ya. Minggu depan bab 2 tentang pencatatan transaksi. Ini masuk ke jurnal ya. Nanti minggu depan kita akan mengentry jurnal. Ini soalnya. Nah, sedikit untuk minggu depan ya. Kita mengentry jurnal sama tetap menggunakan lembar kerja ini ya sampai selesai. Jadi kalian lebih enak ini sebagai modul atau bahan ajarnya. Terus tidak usah menggaris ataupun apa. Nanti jurnalnya akan seperti ini ya. Minggu depan ya, minggu depan itu mengentry jurnal ya. Ini sudah selesai. Neraca perubahan modal sudah Ibu anggap selesai. Nah, ini soalnya untuk minggu depan. Contoh sedikit untuk minggu depan bahwa jurnal atau mengentry jurnal di sini ada perusahaan Nuansa Ungu ya, Nuansa Ungu di situ.
Perusahaan yang bergerak di bidang dekorasi untuk berbagai macam kegiatan, ya, misalnya acara mempunyai, di situ ada rekening buku besar, nanti kas, piutang dagang, sublis kantor, peralatan kantor atau utang dagang, dan di situ adanya pendapatan jasa. Ini untuk buku besar, nanti banyak ya. Nah, jurnal. Terus sebetulnya apa sih jurnal itu? Kan gitu. Ya. Bagaimana kita prosedur untuk pemindahan buku besar itu? Apa sih jurnal itu? Nah, prosedur penjurnalan. Nah, di sini nanti ya penjelasan Ibu sedikit untuk minggu depan. Penjurnalan ya. Jadi proses utama transaksi di situ bahwa di situ kalian proses penyiapan transaksi, ini transaksinya, baru penjurnalan. Baru pemindahan transaksi atau buku besar, baru penyusunan laporan keuangan. Itulah pencatatan transaksi. Alurnya seperti itu. Penjurnalan itu adalah meringkas transaksi secara sistematis ya. Nanti sistematis di situ bahwa fungsi jurnal atau pencatatan di original entry di situ atau sistematis penjurnalan berdasarkan sistem pencatatan berpasangan. Nah, jadi di situ ada minimal 2 akun yang berubah. Total perubahan itu nilai moneter dicatat sebagai secara seimbang kedua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit sisi kiri dan sisi kredit sisi kanan. Pencatatan berpasangan ini merupakan konsekuensi dalam rangka mempertahankan keseimbangan persamaan akuntansi ya. Jadi di sini informasi ini harus direkam dalam penjumlahan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ya. Nah, ini nanti contohnya. Nah, contohnya untuk apa? Lembar kerjanya nanti di sini ya. Di sini nih ya. Nah, pencatatan transaksi. Nah, ini ya, Ibu sudah ngerjakan tapi nanti kalian akan apa namanya? Contoh penjurnalan di sini bahwa transaksi pertama tanggal ini Januari tanggal 2 dibayar sewa kantor itu bulan Januari 2019 sebesar 700.000. Dicatat pencatatan jurnalnya seperti ini nanti. Tanggal nih adalah apa formatnya buku penjurnalan ya, di situ dibayar sewa, posisi di debit 700. Kasnya berkurang 700. Nah, ini contoh dari apa namanya pencatatan akuntansi penjurnalan. Nah, ini. Soal yang kedua di sini dibeli secara tunai sublis kantor seharga 68.000. Sama halnya posisi yang berubah di situ dibeli secara tunai berarti sublis kantornya posisi di debit pencatatannya seperti ini, kasnya berkurang. Jadi sublis kantor bertambah dan kas berkurang di 68 sebesar 68.000. Nah, jadi di sini sublis kantor pada kas bayarnya seperti itu. Soal yang ketiga atau transaksi tanggal 7 nih, contohnya pencatatan transaksi. Tanggal 7 soalnya bagaimana? Dibeli secara kredit peralatan kantor atau di situ bahasa Inggrisnya equipment ya, equipment office ya. Sebesar 2.480.000. Di situ nih peralatan kantor posisi pada debit sebesar 2.480.000, pada utang dagang sebesar 2.480.000. Kenapa?
Ini jurnal pencatatan jurnalnya di situ. Posisi utang dagang bertambah pada posisi kredit di sisi kanan. Peralatan kantor bertambah di sisi kiri debit. Nah. Oke, sampai di sini ada yang bertanya, silakan untuk pengentry jurnal. Ini untuk materi minggu depan sudah Ibu apa namanya? Cicil ya. Nah, silakan. Halo? Halo semuanya. Nah, oke. Masih dengar suara Ibu semuanya? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, untuk materi hari ini mungkin Ibu cukupkan sekian ya. Kalian sudah menyelesaikan persamaan dasar akuntansi dan pelaporan keuangan. Untuk latihan dan praktikum 1.1 sampai 1.6 sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan mengerjakan pencatatan transaksi atau pengentry jurnal atau penjurnalan. Di apa namanya? Kalian bisa melanjutkan latihan Ibu di 2.1 ya. 2.1 tadi Ibu sudah membahas sampai 3 transaksi. Ya. Oke? Baik, Bu. Ada yang bertanya? Silakan. Ini soalnya sudah ada semua pakai ininya nih. Jadi kalian kerjakan dulu 2.1. Oh, ini ada sedikitnya. 2.1 aja dulu. 2.1 ya. Nanti 2.2 pembahasannya minggu depan ya. Oke, kurang paham? Ada yang kurang paham? Bisa diulang sekali lagi, Kak, Bu. Ya. Bisa Halo? diulang sekali lagi, Kak, Bu, soal Oke. yang 2.1. Boleh. Di penjurnalan adalah di situ pencatatan transaksi ya, pencatatan transaksi di situ kalian mengerjakan jadi transaksi tadi dari transaksi ini ya dicatat dalam entry jurnal. Mana ini agak lambat. Oke. Oke, belum lihat ya. Presentasinya belum kelihatan ya. Nah, lupa. Nih. Nah, di sini untuk pencatatan akuntansi transaksi di bulan Januari 2019 ya. Nuansa umum perusahaan yang bergerak di bidang dekorasi, berbagai macam acara mempunyai rekening buku besar. Nah, ini kita sebelum buku besar kita catat ke jurnal dulu. Tanggal 2 dibayar sewa sebesar 700.000 ya, sewa kantor. Kita lembar kerjanya nih tanggal 2 Januari ini adalah format jurnal umumnya. Tanggal, nomor rekening, referensi, debit, dan kredit. Ya. Di sini tanggal 2 adalah biaya sewa pada kas sebesar 700.000. Artinya di situ bahwa biaya sewa itu sebesar 700.000, posisi di debit sebelah kiri, dan kas berkurang posisi di sebelah kanan. Transaksi yang kedua di sini bahwa tanggal 5 Januari dibeli secara tunai suplis kantor seharga 68.000. Pencatatannya pada jurnal entry-nya adalah suplis kantor pada kas sebesar 68.000. Nah, satu lagi soal di tanggal 7 dibeli secara kredit peralatan kantor 2.480.000. Pencatatan jurnalnya di sini peralatan kantor pada utang dagang karena pembelian peralatan kantor secara kredit sebesar 2.480.000.
80.000. Oke, gimana? Udah paham? Paham, Bu. Oke, nanti dikerjakan 2.1 ya. Ya, semuanya. Minggu depan kita bertemu kembali ya di pembahasan penjurnalan ya, dan nanti ada pencatatan transaksi pada entry jurnal. Terima kasih rekan mahasiswa yang masih setia di perkuliahan pengantar akuntansi melalui media Meet, Google Meet. Ya, semoga kalian tetap belajar dan mengerjakan tugas-tugas Ibu. Kalau yang belum paham, silahkan japri ke WA. Juga materi ada di Google Classroom, Ibu sediakan juga. Dan kalian boleh bertanya menggunakan media WA Group, kapan saja Ibu akan jawab. Oke, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan hari ini, Jumat 1 Oktober 2021, pengantar akuntansi dengan pokok bahasan persamaan dasar akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu menyelesaikan kita 4 laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, ya, menerapkan protokol kesehatan. Yang belum melaksanakan vaksin harus vaksin untuk menjaga kekebalan tubuh dan persiapan kita perkuliahan tatap muka, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dan apresiasinya. Sampai ketemu minggu depan dengan pokok bahasan pencatatan transaksi atau penjurnalan. Kita akhiri, selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Terima kasih semuanya. Ibu izin live ya semuanya. Ya, Bu. Halo. Bu. Ibu izin live. Bu. Semoga sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Terima kasih. Izin live ya, Ibu ya. Ya, Bu, sama-sama.